Muibi, Ya. kalau kata orang indigo, katanya hati-hati kalau ngelihat atau papasan sama sosok laki-laki yang pendek, gemuk, berbulu tebal, dan kepala botak di sekitaran rel kereta api. Kenapa? Karena katanya sosok kayak gini tuh bisa jadi wujud dari setan budek. Oh, baru tahu gua. Iya, ini tuh sosok setan yang bukan berasal dari jenis jin, tapi dari jenis hantu gentayangan yang katanya nggak terima karena dulu tuh mati ketabrak kereta. Nah, kenapa harus hati-hati? Karena kayak namanya, setiap orang yang jadi korban tuh bisa jadi kayak ditutup pendengarannya pas ngelewatin rel kereta api. Buat temen-temen yang di daerahnya nggak ada perlintasan kereta, mungkin nggak relate sih sama sosok ini. Tapi untuk gue, lo, atau bahkan para noise yang kebetulan tinggal di Jabodetabek, pasti udah familiar lah. Salah satunya, si pengirim cerita ini, kita sebut aja namanya Abel. Ah. Di sini dia nyoba nyeritain pengalaman horor masa kecilnya dia waktu masih tinggal di rumahnya, yang kebetulan emang letaknya di pinggir jalur rel kereta persis. Oke. Singkat cerita, intinya meskipun tinggal di pinggiran rel kereta, tapi keluarga Abel ini bisa dibilang paling mampu lah di antara tetangga-tetangganya. Dan karena itu juga jadinya keluarganya tuh sering jadi tempat orang minjem uang. Tapi ya orang tuanya tetap ngekurasi juga siapa tetangganya yang bisa dibilang cocok lah buat dibantu sama enggak. Salah satunya yang enggak itu kita sebut aja Mas Emi sekeluarga. Kenapa nggak cocok buat dibantu? Karena dasarnya Mas Emi ini minjem duit buat bayar utang judinya dia. Sebenarnya sih kasihan, tapi ya mau gimana lagi kan takutnya jadi kebiasaan kan. Betul. Judi lagi kan? Sampai ada satu sore menuju maghrib gitu, orang tuanya Abel tuh kayak tiba-tiba keluar rumah aja nggak tahu kemana ninggalin Abel. Nggak selang lama dari situ, tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumahnya. Dibukain nih sama Abel. Dan pas dibuka, ternyata di depannya ini tuh ada Mas Emi sekeluarga. Di situ ada istri sama anaknya yang masih kecil. Udah berdiri, terus mukanya melas banget. Sama Abel disuruh masuk nih, sambil dia nyari orang tuanya dulu. Nah tapi jujur, hawa di situ tuh udah kayak nggak enak aja katanya si Abel. Mas Emi keluarga ini tuh kulitnya udah kayak abu-abu, pucat, terus bau agak busuk gitu. Anjir. Tapi pas Abel mau pergi buat nyari orang tuanya, katanya tiba-tiba tangannya dia tuh ditarik kenceng gitu sama Mas Emi sekeluarga. Kayak ditahan buat pergi lah. Mas Emi di situ cuma teriak-teriak melas bilang, "Tolong jangan pergi, saya mohon tolong bantu saya. Keluarga saya sudah dikejar-kejar penagih hutang." Abel yang masih kecil panik nih, dia takut kan digituin. Apalagi kata dia, makin lama Mas Emi keluarga ini tuh kayak pelan-pelan ngeluarin darah gitu Muibi. Wah, sarap. Bener-bener satu keluarga ngeluarin darah gitu. Abel langsung teriak kencang di situ, terus tangannya langsung dilepas gitu aja. Nah, bersamaan sama dia teriak ini, tiba-tiba dari arah luar rumah kedengeran banyak suara orang teriak. Salah satunya tuh kedengeran mirip banget sama suara ibunya Abel. Oke. Di situ Abel langsung lari nyari sumber suaranya, dan ternyata sumber suaranya nih arahnya dari pinggiran rel kereta api. Pas Abel sampai pinggir rel kereta, ternyata bener aja tuh, di sana udah banyak warga ngumpul nggak tahu kenapa, dan di situ Abel langsung ngedeket ke orang tuanya. Di detik itu juga dia tuh kaget banget karena ternyata tetangga-tetangganya ini tuh ngumpul di sana. Soalnya barusan ada yang ketabrak kereta. Ya Allah. Nggak cuma satu orang yang ketabrak kereta. Di situ badan dan seisinya tuh udah kayak kececer kemana-mana. Dan pas Abel lihat lebih jelas lagi, dari sisa-sisa pakaian yang udah sobek-sobek itu, dia kayak ngerasa nggak asing. Itu tuh baju Mas Emi sekeluarga yang barusan dia temuin Bi. Dan bener aja, Mas Emi sekeluarga katanya bunuh diri bareng nabrakin diri ke kereta lewat.